kami hormati Bapak Kapolsek Hulu, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu pendamping dari Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Kumbelu yang berkesempatan hadir. Tak lupa juga yang kami hormati Ibu Camat sempat hadir juga, dan yang kami hormati Bapak Ketua BPD, perangkat desa, Bapak-bapak Ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu PKK Desa Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemda Kabupaten, khususnya Ibu Bupati dan saya Kepala Dinas PMD Muaro Jambi, berterima kasih sekali dengan program Pertasop dari Pertamina ini. Ini ditujukan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Karena penyaluran BBM yang sesuai dengan standar Pertamina ini baru untuk Muaro Jambi baru 2 titik ini. Insya Allah ini nanti menambah motivasi dari masyarakat untuk melakukan peningkatan ekonomi kerakyatannya. Kami punya target untuk Muaro Jambi 9 titik, yang sudah terrealisasi, insya Allah 3 titik baru. Itu di Bahar Utara 1, kemudian di sini di Kumbelu di Desa Solo, dan satu lagi di Taman Rajo di Desa Kemingging Dalam. Nah, ini kami upayakan nanti kerjasama antara Pertamina dengan BUMDes, supaya nanti dari BUMDes mereka melakukan aktivitas dari kegiatan BUMDes dengan penjualan BBM ini, nanti diupayakan adanya PAD bagian dari PAD desa, dan kami upayakan dan kami himbau kepada Datuk Kepala Desa untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMDes untuk mendukung program Pertasop. Makanya tadi sempat menarik terkait keunggulan wisata Desa Solok. Ya. Kita ke depan akan membangun danau Solok, kemudian Pertunas, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Nah, jadi kami belajar dari yang sudah kami lakukan di Desa Tanjung Lanjut, itu Danau Tangkas. Nah, itu alhamdulillah sudah menggeliat, dan Danau Tangkas itu sudah menghasilkan PAD pemasukan bagi desa itu 50 juta per bulan. Nah, dari belajar situ kami akan upayakan, kemarin Ibu Bupati sudah mengarahkan kami untuk menggiatkan danau Solok ini. Nah, dari sini nanti
kita upayakan penyertaan modal, bahkan dari Pemda Muaro Jambi siap melalui Dinas PUPR dan dinas-dinas terkait lainnya untuk melakukan intervensi untuk mempercepat proses terlaksananya pemasaran atau pembukaan dari Danau Solo itu. Karena keunggulan dari Danau Solo ini banyak ikan di situ, jadi mungkin kita upayakan di samping wisata juga ada pemancingan. Kapan rencana normalisasi dilakukan? Kita lakukan sedang studi kelayakan di lapangan, di survei. Mudah-mudahan insya Allah di 2021 sudah kita mulai. Kemudian yang untuk PAMSIMAS ini sebetulnya kan sudah berjalan. Namun di lapangan masih ada banyak kendala. Nah, itulah yang perlu kita urus, sehingga karena kebutuhan air itu kan kebutuhan dasar. Sama dengan BBM ini kan kebutuhan dasar. Nah, kalau BBM ini udah lancar, airnya ngalir ke rumah udah lancar, nah masyarakat kan pengeluaran masyarakat itu insya Allah semakin berkurang, dalam arti kata standarnya itu sudah standar yang selayaknya. Untuk PAMSIMAS, apa aja kendala di lapangan yang kita temui? Kendala di lapangan kalau untuk PAMSIMAS ada kurangnya koordinasi, itu yang penting bagi kami, sehingga karena PAMSIMAS itu kan sebetulnya dari pusatnya itu melalui dinas PUPR, kemudian Bepeda, baru ke dinas PMD. Namun kami sudah berupaya untuk memotong jalur koordinasi itu. Di samping itu, PAMSIMAS ini kendala berikutnya adalah keengganan dari PAMSIMAS sendiri untuk menyerahkan aset itu ke pemerintah daerah. Itu kendala kami. Karena di satu sisi kalau PAMSIMAS ini dilaksanakan, karena keterbatasan dana dari PAMSIMAS sendiri, sementara dana desa cukup besar. Tapi kami tidak bisa intervensi langsung apabila tidak ada penyerahan aset. Nah, itulah yang sedang kami bicarakan, dan insya Allah kami sudah bicara dengan PAMSIMAS Kabupaten dan mereka sudah ngerti. Dan insya Allah untuk Muaro Jambi sudah kami buat semacam MOU antara PAMSIMAS dengan Dinas PMD, supaya nanti setelah dibangun PAMSIMAS itu diserahkan kepada desa bisa melakukan penyertaan modal untuk membangun jaringan primer ke rumah. Nah, itu nanti juga kita arahkan ke BUMDes, sehingga BUMDes bisa menggeliat lagi banyak usaha-usaha mereka yang menjadi pemasukan bagi desa. Sehingga nanti kalau memang PAD Desa Solo ini sudah besar, mereka bisa menggunakannya sesuai dengan hasil musyawarah desa. Gimana harapan kita dengan adanya Peta ini, Pak? Sebelumnya yang pertama, saya sebagai kepala desa mewakili masyarakat tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama Permendagri dengan Pertamina ini, sehingga masyarakat kami dapat mengakses BBM dengan mudah. Kemudian harapannya tentunya seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, karena mungkin penyertaan modal kami itu masih harus tahun 2021. Jadi kami sangat berharap kiranya ada keringanan dari pihak Pertamina itu sendiri. Akan ada upaya memperdayakan masyarakat kita pakai peta ini. Yang jelas dari petugas, kemudian mungkin hal lain, ya tergantung desa Pak, tergantung pengelola. Nanti tapi diutamakan kalau bisa warga lokal. Iya, diutamakan warga lokal. Namun kalau penyertaan itu yang jelas nanti dari sisi margin yang dijanjikan Pertamina itu kan bisa untuk banyak kegiatan yang bakal untuk keperluan desa dan lain sebagainya, sesuai dengan penyertaan modal di dalam usaha Petasok ini sendiri. Oh ya, mungkin dari dana desa sendiri Pak, gimana Pak? Penyertaan modal masih butuh berapa banyak lagi Pak?
Kalau untuk tahun ini kan kami tidak bisa lagi untuk penyertaan modal karena banyak refocusing yang terjadi. Salah satunya ya tanpa sengaja kami harus mengeluarkan sampai hampir 450 juta itu untuk BLT, sehingga keperuntukan untuk BLT-DD sekarang tidak tersisa lagi. Nah, itu jadi kami baru bisa menganggarkan untuk tahun yang akan datang. Berapa cerita berapa ya? Untuk tahun depan? Kalau untuk tahun depan kami belum dapat paku, tapi kalau untuk tahun yang sudah itu 2020 itu 1 miliar lebih. Untuk dari 3 pertasop yang dibangun di Muara Jambi, mungkin harapan kita terhadap masa depan pertasop ini gimana? Bisa nomor 1 bagaimana harapannya? Harapannya ya mudah-mudahan masyarakat Desa Solo nanti bersama-sama untuk memanfaatkan fasilitas yang ada ini, sehingga yang pertama kualitas pendidikan yang lebih baik, kemudian akan bermanfaat untuk masyarakat banyak, kemudian memberikan keuntungan untuk PAD desa.